Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda parents hebat, kadang kita bingung, pusing kenapa anakku banyak tingkahnya, mungkin begitu ya. Atau jangan-jangan ada banyak faktor yang lainnya begitu. Mengapa anakku sudah mengalami pubertas dini dan sebagainya. Parents hebat, mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Nah ayah bunda, ternyata anak-anak yang tingkahnya di luar kesabaran kita, ternyata ada pengaruhnya dari botol minum dan tempat minum. Lah kok bisa? Nah jangan kemana-mana bunda, kita akan membahas bersama-sama apa pengaruh botol dan kotak minum terhadap perilaku anak-anak kita. Bunda, anak-anak kita sudah terbiasa mulai kecil mereka mengenal botol minum dan kotak minum. Nah bun, ternyata ketika kita sebagai orang tua, kemudian kita tidak banyak memiliki pengetahuan begitu, kita akan menjadi orang tua yang capek sendiri dan kita menjadi orang tua yang selalu bertanya-tanya kenapa ini, kenapa itu, begitu pun. Nah salah satunya adalah ditemukan bahan, begitu bun, ada bahan kimia yang ternyata penggunaan bahan kimia ini nggak pernah kita sadari, sering kita pakai, sering kita konsumsi, dan ternyata sedikit demi sedikit itu berefek ataupun ada dampak negatifnya terhadap anak-anak kita. Nah apakah itu bun? Ada dua bahan kimia bun. Yang pertama yaitu BPA, yang kedua adalah talates. Nah BPA dan talates ini bun, BPA dan talates ini bun adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengeraskan plastik. Plastiknya jadi kokoh. Nah talates sendiri juga bisa, bahan tersebut digunakan untuk mengokohkan dan memfleksibelkan bentuk plastik. Selain itu talates juga ada di beberapa bahan begitu bun ya, beberapa bahan yang sering kita gunakan gitu ya. Ada sabun mandi, ada sampo, kemudian ada deterjen, ada cat kuku dan juga hairspray. Nah lo ayah bunda pernah ngerasa pakai itu tidak? Pernah dipelajari tidak apa ingredientnya, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, dan kemudian apa efeknya? Ayah bunda, di mana kita bisa menjumpai BPA ini? BPA ini terdapat pada banyak kemasan, ada botol minum, ada kotak makan, ada perlengkapan bayi anak-anak kita, tempat bedak dan sebagainya, kemudian botol susu. Banyak sekali ditemui kandungan ini pada kemasan-kemasan tersebut. Nah bun, mari kita lebih hati-hati bun, karena penggunaan BPA dan talates ini akan membawa kontaminasi kepada anak-anak kita. Apa saja kontaminasi BPA? Yang pertama adalah rentan terkena penyakit jantung, yang kedua kanker, yang ketiga obesitas, yang keempat adalah gangguan otak, dan yang kelima adalah kelainan perilaku pada anak. Nah ini nih bun, yang kelima ini bun jarang diperhatikan. Ternyata mengapa anaknya aktif di luar batas begitu bun, tapi kita tidak pernah mengetahui apa sebabnya. Ternyata mungkin ini bun. Yuk nanti kita cek ya bun, nanti kita cek di poin yang kelima ini bun ya. Apakah selama ini kita menggunakan alat ataupun perlengkapan anak-anak kita yang mengandung BPA. Biasanya pada kemasan-kemasan itu akan tertulis non BPA. Nah nanti kita cek sama-sama ya bun, mana peralatan yang aman untuk anak-anak kita. Terutama nih sejak balita ini adalah botol susu yang digunakan. Ayo kita lihat bun, karena setiap hari kita gunakan bahan-bahan tersebut akan terkikis ikut dalam larutan susu formula yang diminum ataupun yang lainnya. Nah sekarang apakah kontaminasi yang akan dimunculkan dari talates? Sama dengan BPA setidaknya ada 5 hal. Yang pertama adalah meningkatkan resistensi urin. Yang kedua adalah meningkatkan obesitas pada anak. Yang ketiga adalah menjadi faktor penyebab ketidaksuburan pada pria.
Apalagi kalau sudah dimulai dari kecil menggunakan peralatan yang terkontaminasi dengan BPA. Yang keempat adalah menghambat kerja hormon testosteron. Dan yang kelima adalah memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami keguguran ketika kehamilan. Wow, ternyata berbahaya sekali ya Bunda. Kita nggak pernah menyangka kalau apa yang kita pakai ini ada bahan yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu memang teliti sebelum kita menggunakan. Telitinya dengan cara apa? Dengan cara membaca apa itu bahan-bahan yang terkandung dalam setiap, baik itu pun produk maupun benda yang akan kita gunakan. Dua bahan ini ya Bun, ingat dihafal namanya. Inilah yang berbahaya untuk anak-anak kita, yaitu BPA dan Talates. Selanjutnya bagaimana Bun kita bisa menghindari kontaminasi dari BPA dan Talates ini? Yang pertama adalah cermat memilih kode plastik. Nah Bun, karena kita ini ibu yang harus menyiapkan yang terbaik untuk anak-anak, begitu dimulai dari anak-anak yang sudah memiliki kebutuhan harus mengkonsumsi susu formula, apa itu botolnya, kemudian sampai ke anak sekolah, bekal makan siangnya dan juga botol minumnya. Maka di sini kewajiban kita adalah cermat memilih kode plastik. Ada kode plastiknya sendiri Bun untuk yang aman, mana plastik yang aman kita gunakan dan mana yang tidak. Yang kedua adalah hindari makanan yang berasal dari kalengan ataupun kemasan kaleng. Yang ketiga adalah saat ingin mengopen makanan jangan gunakan plastik, tapi gunakanlah wadah yang terbuat dari kaca. Yang keempat, hindari penggunaan tempat makan ataupun wadah untuk memasak dan sebagainya jika plastik tempat tersebut sudah rusak atau sudah tidak layak pakai lagi. Hindari makanan instan dan junk food. Nah, inilah cara yang bisa kita hindari Bun, yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar anak-anak kita selamat pun juga dengan kita. Karena penggunaan ataupun kontaminasi ini tidak terjadi sesaat begitu saja. Begitu pakai satu kali langsung muncul penyakitnya, tidak Bun. Tetapi ketika sedikit demi sedikit, hari demi hari, perlahan-lahan, maka itu akan menumpuk ataupun menimbun dalam tubuh kita. Yang kemudian akan bersatu dengan aliran darah dan juga dengan pencernaan dalam tubuh kita, yang disitulah nanti yang akan mempengaruhi dalam pencernaan yang akhirnya muncul pada sikap, pada karakter, pada perilaku, kemudian ataupun sampai mengganggu ataupun merusak apa yang ada di dalam tubuh kita. Semoga kita sehat semuanya Bun, karena anak-anak membutuhkan orang tua yang sehat juga. Maka mari kita siapkan sejak dini anak-anak memiliki sehat fisiknya, sehat akalnya dan juga sehat mentalnya, agar mereka juga memiliki atau mereka juga menjadi generasi yang cerdas akal dan cerdas mentalnya. Salam Parents Hebat.